Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-hadi man istahda, al-waqi man ittaqa, dzil adai wal hikam, al-mufaddili ummata Muhammadin ala sairil umam. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hidayah, Al-Mukarram, seluruh para pembina dan penasehat, pimpinan yayasan, yang terhormat Ketua DMI Kelurahan Pondok Bambu, yang terhormat para Ketua DKM Masjid dan Musholla, pimpinan Majelis Taklim, Pak Lurah, Pak RW, LMK, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di flyer yang beredar, suling ini berakhir nanti jam 6. Mudah-mudahan sebelum jam 6 saya selesai, biar pas waktu sarapan. Satu hadis saja sebagai referensi suling pagi ini. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, Nabi bersabda, arba'un la yasba'na min arba'in. Ada 4 hal yang tidak pernah bosan terhadap yang 4. Yang pertama, alimun min ilmin. Ulama tidak pernah bosan dengan ilmu. Adanya DMI peluang bagi kita untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tapi ada tambahan-tambahan ilmu pengetahuan dari narasumber yang berbeda-beda dengan cara dan teknik penyampaian yang berbeda-beda. Ilmu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapatkannya, prosesnya harus dekat dengan Allah. Maka adanya suling, adanya kajian tematik setiap Sabtu di berbagai macam tempat masjid dan musholla. Karena ibadah butuh ilmu pengetahuan. Kalau ibadah tanpa dilandasi ilmu, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Seseorang yang mengerjakan kewajiban perintah Allah tapi tanpa dilandasi ilmu, la tuqbalu, enggak diterima. Karena dia ibadah tanpa mengikuti aturan-aturan. Bapak Ibu yang mulia, maka kita bisa melihat tokoh-tokoh ilmuwan yang ahli di bidang tafsir
saat ini Profesor Dr. Qureshi di mana dia studi di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Al-Azhar itu diambil dari nama putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, mengharapkan berkah. Maka Mesir menjadi kiblat pusat pendidikan dunia, ilmu. Maka yang sudah selesai kuliah di sana, S1, S2, S3, terus menjadi guru besar seperti Profesor Dr. Said Agil bin Hussein Al-Munawwar, mantan Menteri Agama. Mesir juga, Madinah juga, Mekah juga. Menjadi guru besar. Salah satu di antara pencetus di UIN itu adanya fakultas tafsir hadis. Maka anak-anak yang kuliah di UIN saat ini, jika mengambil fakultas tafsir hadis, syaratnya gampang, hafal Quran, nggak pakai dites, masuk. Ini kayaknya bapak-bapak diem aja kekenyangan sate apa ini ya? Bu, pakai sate apa pakai sop kambing nih? Kita dari muda, dari remaja, dari mulai kita punya ingatan belajar sampai tua seusia ini gak bosan-bosan. Ilmu Allah gak habis-habis. Seandainya laut airnya diisi dengan tinta, diganti dengan tinta untuk menulis ilmunya Allah, sampai laut itu kering, ilmu Allah nggak habis-habis. Ayatnya jamaah Al-Hidayah udah hafal. Jadi surat wiridan setiap malam Jumat. Akhir surat dari Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ini ada orang apa enggak sih ini? Berat amat sih bilang Allahnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surat Kahfi yang terakhir. Katakan, hai Muhammad, seandainya lautan itu airnya aku ganti, kata Allah, dengan tinta untuk menulis ilmunya Allah, laut itu kering. Ilmu Allah gak habis-habis. Ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain di surat yang lain terkait dengan ilmu. Dalam surat Luqman, law annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya pohon-pohon yang ada di atas muka bumi, kata Allah, rantingnya Allah buat pulpen,
Aklam jamak dari kolam. Allama bil kolam. Ada ilmu didapat melalui proses menulis. Bahasa Arab polpen kolam. Allama bil kolam. Jamaknya aklam. Seandainya pohon-pohon yang ada di atas muka bumi ini rantingnya Allah buat kolam menulis ilmunya Allah, ditambah 7 laut, 7 lautan, airnya pun Allah ganti dengan tinta, habis kering 7 lautan itu. Ilmu Allah enggak habis. Itu pulpen yang dari ranting kering rusak. Ilmu Allah enggak habis. Maka seorang yang sudah merasakan manisnya ilmu bakal haus terus dengan ilmu. Seorang murid bertanya kepada guru, "Man ahwajun nasi ilal ilmi?" Guru, siapa yang paling banyak keinginan terhadap ilmu? Kalau kita jawaban al-juhala, orang yang bodoh. Tapi ini guru menjawab al-ulama, yaitu seorang yang sudah memahami betul akan pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Maka seseorang yang senantiasa terus ikut kajian-kajian, dia tidak merasa dirinya pinter, tapi dia merasa kurang terus. Tapi kalau sudah berhenti belajar, dia bahkan merasa isinya udah cukup, ilmunya udah banyak. Kalau orang berkata, dia bilang salah. Padahal dia yang salah. Hadirin jamaah yang mulia, tokoh wanita di Indonesia yang pinter, waktu nikah itu minta kado hadiah tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Raden Kartini minta kado saat mau nikah. Kadonya itu tafsir Al-Quran berbahasa Jawa, dikarang oleh Kiai Haji Soleh Daran, Semarang. Tulisan yang berupa manuskrip tersimpan di perpustakaan internasional di Leiden, Belanda. Sementara fotokopinya sudah beredar. Orang pinter minta kadonya ilmu tafsir Al-Quran berbahasa Jawa pertama di Indonesia. Kartini itu foto dasarnya pakai jilbab. Oleh Belanda dibikinin sanggul, jilbabnya dilepas. Belanda. Jadi Kartini foto aslinya pakai jilbab, pakai kerudung, hanya wajah yang terlihat. Kenapa wajah? Karena dalam syariat perempuan saat khitbah, saat dilamar, wajahnya harus dilihat oleh calonnya. 2 kata Imam Syafi'i, yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Ada apa dengan wajah? Lambang kecantikan. Kalau cantik diajak kondangan nggak malu. Waduh, Pak Lurah istrinya mengalahkan istrinya presiden. Nah, emang presiden sekarang dirinya sampan. Dan gak usah diterusin, udah pada tahu. Kenapa telapak tangan? Lambang kehalusan. Kalau telapak tangannya halus, yang lain halus. Maka boleh dilihat wajah
dan telapak tangan. Oleh Imam Abu Hanifah ditambah boleh melihat leher. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Syarat ketika khitbah melamar yang boleh dilihat. Imam Syafi'i 2. Wajah dan telapak tangan. Imam Abu Hanifah boleh melihat leher. Kenapa? Karena orang Arab kan tinggi-tinggi, lehernya panjang-panjang. Kalau lehernya panjang, badannya pendek, apa namanya itu? Iya. Imam Malik menambahkan boleh dilihat telapak kaki bagian belakang. Ada apa? Karena ngaji jadi tahu. Jalan-jalan ke pasar Keranji. Ini lagi pantun pada gimana? Jalan-jalan ke pasar Keranji. Dia tidak beli tahu. Karena nggak ngaji jadi nggak tahu. Karena nggak ngaji jadi nggak tahu. Beli sapi itu buat korban pakai duit sendiri. Karena dia nggak ngaji jadi nggak tahu. Tapi karena dia ya dibela-belain. Ditambah boleh melihat telapak kaki bagian belakang. Berdasarkan survei muncul kriteria saat lamaran boleh melihat kaki. Saat beberapa wanita lewat di padang pasir, itu sang imam memperhatikan telapak kakinya. Ada yang saat melangkah berubah warna telapak kakinya merah. Ada yang saat melangkah malah tambah butek itu kakinya. Ternyata hasil survei itu ulama yang melahirkan satu tambahan ilmu pengetahuan saat melamar boleh melihat telapak kaki bagian belakang. Jika muncul warna merah itu masih gadis, kalau udah butek janda. Sampai segitunya tuh. Maka ilmu Allah gak bisa habis. Berbahagia, beruntung Allah tanamkan kita hambanya yang tidak pernah bosan dengan ilmu. Alhamdulillah. Satu yang gak pernah bosan, alimun min ilmin. Ada manusia yang dalam hidupnya gak pernah bosan dengan ilmu pengetahuan. Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Untuk yang kedua, ainun min nadzorin. Yang enggak pernah bosan, kedua ini mata dari memandang. Ada pandangan yang mendatangkan keuntungan pahala. Saat ia ibadah haji, ibadah umrah, ketika ada di tengah-tengah Masjidil Haram, dia tawaf, dia sholat, dia memandang Ka'bah itu mendatangkan keuntungan 20 rahmat. 60 rahmat situ nalinto impin. 60 rahmat didapat mereka yang tawaf. 20 rahmat didapat mereka yang sholat. Jadi kalau tawaf, sholat, memandang Ka'bah 120 rahmat. Maka ada jamaah haji dari Cibitung, begitu sampai di Masjidil Haram enggak tawaf, enggak sholat, cuma ngeliatin Ka'bah doang. Kata anaknya, "Mbak, sholat, Mbak." Kata Munawir, ngeliatin doang 20 rahmat. Lu ngeliatin aja dah. Orang Cibitung. Kan ada
merah putihnya Indonesia. Ditanya sama orang Turki, "You Indonesia?" "No, ana Cibitung." Ainun min nadorin, mata nggak pernah bosan dari memandang. Ada pandangan yang mendatangkan keuntungan pahala. Memandang Al-Quran, membaca sambil melihat, beda dengan membaca tanpa melihat. Ketika baca sambil melihat, ini motorik kita bakal berputar terus. Darah ini bakal beredar seiring dengan gerakan lidah saat menyebut ayat-ayat Allah. Mata terhindar dari gejala penyakit yang terkait dengan mata. Dijaga dengan mulianya kalam Allah. Semakin sering dilihat, semakin banyak kita membaca, bakal datang ilmu-ilmu pengetahuan. Kita baca Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang memegang jiwa ruh manusia saat wafat. Bicara wafat dalam Al-Quran dengan beda-beda redaksi, jumlahnya ada 142. Ada ajal, ada wafat, ada mati. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Maka grup WA bila ada duka dapat kabar telah wafat. Bahasa Arab udah jadi bahasa kita. Ada lagi mati. Ada lagi ajal. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ada mati, ada wafat, ada ajal. Ada 142. Sampai dengan hari ini para ilmuwan belum bisa memberikan definisi ma'wal maut. Apa itu mati? Ada mati secara yuridis, ada mati secara medis, ada mati secara klinik. 10 menit lagi. Nah, ibu-ibu udah nyiapin sarapan, saudara. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus, karena jamaah udah pada lapar. Cocok. Iya, karena butuh rohani dan jasmani. Mati secara medis, ada yang mengatakan apabila urat nadi sudah tidak ada. Yang kedua, denyut jantung sudah berhenti. Yang ketiga, pangkal otak sudah tidak bekerja. Mati secara medis.
Ada lagi mati secara yuridis melalui otopsi. Hasil otopsi dinyatakan demikian. Ada lagi klinik. Klinik itu mati sebentar hidup lagi. Apa namanya di Mansur? Mati suri. Dari mana? Allah juga. Kekuasaan Allah. Dinyatakan sudah tidak ada mulai jam 6. Informasi beredar, keluarga besar dapat semua, kumpul keluarga 1 jam kemudian. Pak D-nya wis teko. Maaf soalnya Pak Kasiak ini saya ngomong sama Ustaz Kasiak. Pak Le-nya wis teko. Sudah ada semua, udah musyawarah keluarga. Jam piro disolati. Maaf Ustaz Kasiak ya. Jam berapa dimandikan, jam berapa dikapani, jam berapa disolati, jam berapa dimakamkan. Musyawarah jam 10 dimandikan. Dinyatakan sudah tidak ada jam 6. Air sudah siap. Zaman dulu kedebong udah disiapin. Belum ada yang sekarang DMI punya. Amil sudah ada. Dulu amil tanpa latihan berdasarkan keturunan. Bapaknya dia amil, meninggal anaknya langsung bisa. Nggak pakai ikut latihan di DMI. Udah siap semua jam 10. Bangun. Mati suri. Saya merasakan itu karena saya punya adik. Pernah mati suri. Ada yang lebih panjang lagi durasinya sampai dimakamkan. Ditinggal oleh para pengantar karena menjelang maghrib, terburu-buru proses pemakaman. Di bagian kepala tanahnya kurang padat. Rupanya itu dilalah dari Allah. Karena ada hambanya yang dimakamkan, yang dikuburin belum mati. Begitu tinggal 7 langkah. Karena setiap jenazah yang diletakkan bagian kepala iketannya dibuka. Terbuka, ada oksigen yang masuk ke bawah, dia bisa kembali napas. Alhamdulillah. Kok saya seperti di kuburan? Saya kan belum mati. Bergerak susah. Sampai ia janji karena hanya Allah yang bisa mengeluarkan dia. Kalau saya bisa keluar dari kuburan, saya mau karang tafsir Al-Quran. Ada dilalahnya. Ada seseorang yang belajar ilmu. Syarat untuk mendapatkan ilmu itu dia harus bawa kain kapan yang baru tadi dikuburin. Insyaallah. Digali jam 2 malam. Jam 4 sampai pada kayu penutup. Dibuka bagian kepala. Itu ngomong Alhamdulillah. Yang mau nyari kain kapan pingsan. Kurang 5 menit. Terusin, saya kasih. Ini sop udah dingin nih. Bu, sop kambing ya bu. Alhamdulillah. Emang daging korban itu luar biasa, punya daya tarik tersendiri. Jamaah sholat
5 waktu sampai berhenti berjamaah gara-gara nggak kebagian daging korban. Punya daya tarik tersendiri. Itu daging korban walaupun sedikit lebih menarik dibanding MBG. Nggak ada yang keracunan daging korban, nggak ada. Kalau MBG kan ada yang keracunan. Insya Allah. Ini kedengeran nggak saya ngomong begini? Ya kalau keracunan kan sekali-sekali, ini sering banget. Hadirin jamaah yang mulia, itu pingsan pencari kain kapan setelah siuman, kembali dia berdialog. Saya butuh kain kapanmu karena saya belajar ilmu. Ilmu apa? Ya pokoknya saya lagi mempelajari itu, syaratnya harus bawa kain kapanmu. Ya kalau kamu ambil kain kapan saya telanjang. Cariin dulu gantinya. Cariin saya sarung sama baju koko. Dicariin sarung cap gajah. Ya kalau BHS kebagusan. Dikasih sarung, dikasih baju, itu kain kapan dikasihkan. Yang lagi belajar ilmu itu senang pulang. Ini yang dibilang udah mati pulang. Namanya baru hari pertama, keluarga masih kumpul semua. Jam 5 pulang, kaget itu keluarga. Wah, bapak balik mana? Dilihatin kakinya menyentuh tanah apa enggak. Kalau kuntil babak kan nggak nempel. Jam 6 kurang 3 menit. Ringkas hikayat, dia cerita sama keluarga. Bapak bisa keluar dari kuburan karena Bapak janji sama Allah, nazar. Kalau Bapak bisa keluar, Bapak mau karang tafsir Al-Quran. Jadilah tafsir Al-Quran Al-Baidawi. Imam Baidawi itu ngarang tafsir Al-Quran Al-Baidawi, menjadi referensi santri-santri salaf, menjadi bacaan-bacaan di pondok-pondok pesantren. Itu historisnya karena ia mengalami mati suri beberapa jam. Ada mati suri, ada secara yuridis, ada secara medis. Mati itu kata Nabi, wallahi innalil mauti sakaron. Demi Allah, bahwasanya kematian itu ada prosesnya. Ada yang menurut kita jam 6 pas. Masih ada 2 lagi yang gak pernah bosan. Nanti saya sambung lagi, DMI undang lagi nanti 2029 saat Anies jadi presiden nanti. Ya Robbal, Anies mah sebetulnya kemarin menjadi presiden, itu suara dia yang 59 diambil, tapi saya nggak mau terusin. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ya arhamar rahimin birahmatikal wasi'ah wa bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi karamatil Fatihah bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ballighna ila Makkah, Allahumma ballighna ila baitikal haram wal masjidil haram wal masy'aril haram wal zamzama wal maqam. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah, Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu ramah-ramah, namun sebelum itu ada permintaan untuk dilakukan dokumentasi atau foto bersama. Monggo untuk mengisi sebelum ramah-ramah dokumentasi, tim dokumentasi mempersiapkan diri. Terima kasih. Keren bareng Abu ya, lebih tungguin tadi. Subuh musola. Iya. Masih. Biarin, biar duduk aja. Iya. Kiri-kiri. فبأي آلاء ربكما تكذبان